Hello guys, para pencinta serabi lempit. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama channel YouTube Asupan Piton. Nah, di video kali ini Kang Piton akan menceritakan alur cerita film JAV dengan kode produksi MEYD 542. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar Kang Piton lebih semangat lagi ya membuat konten. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go! Oke, cerita dimulai dari seorang istri yang saat itu sedang bekerja di kantor. Tiba-tiba bosnya memanggilnya dan menyuruhnya untuk lembur pada saat itu. Karena taat pada bosnya, wanita itu pun kemudian mengiyakannya. Di satu sisi, tampak suaminya saat itu sedang mempersiapkan makan malam untuk istrinya yang saat itu belum pulang kerja. Tiba-tiba istrinya pun menelpon suaminya. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya disuruh lembur oleh bosnya saat itu. Suaminya tampak sedikit kecewa mendengar hal tersebut, karena dirinya telah mempersiapkan makan malam untuk istrinya. Istrinya pun kemudian meminta maaf karena tidak bisa makan malam bersama suaminya saat itu. Ia pun juga tak lupa mengucapkan terima kasih karena suaminya telah perhatian selama ini kepada dirinya. Suaminya kemudian mengatakan akan melanjutkan kegiatan memasaknya. Istrinya kemudian menyuruhnya untuk menunggunya pulang kerja, dan mereka pun menyudahi percakapannya di telepon. Kemudian, pada saat malam tiba, salah satu teman kantornya saat itu telah selesai mengerjakan pekerjaan kantor, dan ia pun pamit pulang duluan. Lalu tiba-tiba bosnya memanggilnya kembali. Dengan sedikit ketakutan, ia pun kemudian terpaksa menghampiri bosnya saat itu. Bosnya kemudian menanyakan apakah dirinya sudah meminta izin kepada suaminya untuk lembur. Ia pun kemudian mengatakan sudah. Tiba-tiba bosnya kemudian menyergapnya, memeluk serta mengkomok-komok bongkahannya. Karena tampak ketakutan, bosnya pun kemudian mengatakan bahwa tak ada seorang pun di sini, dan mereka pun saling bercocok tanam di kantor. Keesokan paginya, tampak istrinya saat itu baru pulang dari kantornya. Istrinya saat itu tak menemukan suaminya berada di ruang keluarga. Sembari menaruh barang-barangnya di atas meja, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh kedatangan suaminya dari belakangnya. Suaminya pun tampak senang melihat istrinya akhirnya pulang dari kantornya. Anehnya, saat ingin mencium istrinya malah menghindarinya. Istrinya kemudian beralasan bahwa dirinya saat itu sedang tidak enak badan karena lembur semalam. Mendengar hal tersebut, kemudian suaminya menyuruhnya untuk segera beristirahat agar tidak semakin sakit. Istrinya pun tampak sangat merasa bersalah kepada suaminya yang selama ini telah baik pada dirinya. Kemudian saat kembali bekerja, wanita itu sedang mengecek berkas yang telah dikerjakan oleh salah satu karyawan perusahaan tersebut. Pria itu kemudian menanyakan apakah dirinya saat itu sedang baik-baik saja. Wanita itu kemudian mengatakan, "Tidak, aku tidak apa-apa, mungkin karena kurang beristirahat." Dan ia pun meninggalkannya saat itu. Lalu tiba-tiba, bosnya pun kembali menghampirinya dan duduk di sebelahnya saat itu. Lalu tiba-tiba bosnya menggenggam tangannya seakan mengisyaratkan sesuatu.
Wanita itu pun kemudian mengangguk seakan mengetahui isyarat tersebut. Dan tanpa basa-basi, bosnya pun kembali menyergap serta mencumbunya. Dan pergenjotan pun kembali terjadi. Keesokan harinya, wanita itu bersama bos serta staf lainnya sedang melakukan rapat di kantor. Setelah melakukan rapat, mereka pun bubar. Dan saat hendak bubar, wanita itu kembali dipanggil oleh bosnya. Ia pun kemudian mengangguk dan menanyakan ada apa. Bosnya pun kemudian menghampirinya. Sepertinya ia menagih asupannya untuk hari ini. Wanita itu kemudian melihat keadaan sekitar, kemudian mengiyakannya. Bosnya pun kemudian duduk di hadapannya. Wanita itu kemudian perlahan-lahan menaruh berkas yang dibawanya di atas meja. Kemudian, ia dengan bertahap melepas pakaiannya, memainkan lollipop bosnya, dan melakukan pergenjotan. Pada malam harinya, sesampainya ia di kamar, wanita itu kemudian membuka pakaian kerjanya. Ia juga mengecek whipped cream yang telah ditinggalkan oleh bosnya, serta mengecek celana jaring yang telah dirobek paksa oleh bosnya. Tiba-tiba suaminya masuk ke kamar dan wanita itu pun dengan tergesa-gesa menutup badannya dengan handuk agar tidak ketahuan. Kemudian, suaminya pun mendekatinya. Saat hendak ingin menciumnya, istrinya pun kemudian lagi-lagi menolaknya. Ia beralasan bahwa dirinya belum mandi dan tidak enak apabila suaminya menciumnya dalam keadaan kotor seperti itu. Suaminya pun kemudian menyuruhnya untuk segera mandi. Ia pun keluar dan menunggunya di meja makan untuk makan malam bersama. Wanita itu tampak sangat merasa bersalah karena berkali-kali telah menghindari suaminya, hanya karena agar tidak ingin ketahuan suaminya. Setelah wanita itu mandi, mereka pun melanjutkan kegiatan dengan makan malam bersama. Kemudian, di tengah makan malam bersama, tiba-tiba suaminya memberikan kejutan kepada istrinya. Ia tampaknya memberikan sebuah kado kecil kepada istrinya. Istrinya pun kemudian merasa tersentuh sekaligus merasa kecewa atas perlakuan dirinya kepada suaminya yang selama ini telah ia tipu berkali-kali. Tampak suaminya sangat menyayangi dirinya dan terbersit dalam pikirannya untuk keluar dari masalah yang telah ia alami selama ini di tempat kerja. Ia pun kemudian berniat untuk menyudahi hubungan gelap antara dirinya dengan bosnya di kantor. Kemudian, keesokan harinya, saat yang lain sedang sibuk dengan urusan kerjaannya di kantor, tiba-tiba ia kembali bertemu bosnya di gudang. Di sana, ia kemudian berusaha menjelaskan kepada bosnya ingin menyudahi hubungan gelap tersebut. Bosnya pun tampak tak senang mendengar hal tersebut. Ia pun kemudian memaksa wanita itu berlutut di hadapannya dan menyuruhnya untuk menservis lollipopnya. Kemudian, pada sore harinya, tampak suaminya saat itu baru bangun dari istirahatnya. Ia kemudian berencana untuk membuatkan istrinya makan malam dan akan membawanya ke kantor. Di lain sisi, tampak istrinya saat itu sedang mengerjakan tugas kantornya. Salah satu teman yang terakhir akhirnya selesai mengerjakan tugasnya dan ia pun pamit duluan. Bosnya pun kemudian kembali menghampiri wanita itu. Karena kantor sudah sepi, bosnya pun kembali ingin bercocok tanam kepada wanita tersebut. Dan dengan terpaksa, ia pun kemudian menuruti apa keinginan dari bosnya tersebut. Setelah selesai memasak, suaminya pun kemudian mengechat istrinya, mengatakan bahwa dirinya akan segera ke kantor membawakan makan malam untuk dirinya. Tampaknya istrinya tak melihat chat tersebut karena sedang sibuk bercocok tanam. Sesampainya di kantor,
Suaminya pun langsung masuk ke ruang kerjanya. Suaminya langsung terkejut melihat istrinya sedang bercocok tanam dengan bosnya. Istrinya kemudian meminta maaf kepada suaminya. Suaminya tampak sangat frustasi kemudian meninggalkan istrinya di kantor. Saat hendak ingin menyusul suaminya, bosnya pun mencegatnya dan ia pun kembali mengajaknya untuk bercocok tanam. Setelah pertempuran, wanita itu menangis terseduh-seduh. Rumah tangganya telah hancur karena hubungan gelap dirinya dengan bosnya. Kemudian, pada malam harinya, karena telah kehilangan segalanya, ia pun kembali menghampiri bosnya di rumahnya. Lagi-lagi ia berlutut dan mengservis bosnya, dan cerita pun berakhir.